Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dan juga jemaat ya. Kita bertemu lagi pada siang hari ini. Sungguh adalah satu kesempatan yang luar biasa, satu anugerah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan sukacita, kita boleh bergelori bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Dan pada siang hari yang begitu indah luar biasa ini ya, kita mau tetap bersatu hati di dalam memuliakan Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan sekarang kita juga mau belajar apa yang Tuhan mau berikan di dalam hidupmu dan hidupku melalui firman-Nya yang kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Karena ini adalah sesuatu hari yang baru, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanya semata-mata karena anugerah-Mu yang luar biasa. Karena rancangan-Mu, rencana-Mu selalu baik di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami melalui pengurapan Roh Kudus, kami bisa mengerti apa yang Engkau mau katakan melalui firman-Mu. Buka mata hati kami, Roh Kudus, karena kami percaya hanya bersama dengan Engkau, kami bisa melalui perjalanan hidup ini. Sesuai dengan firman yang Engkau akan taburkan di tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka daripada firman Tuhan ini. Yang percaya dan siap belajar kembali akan firman Tuhan mengatakan, amin, amin, amin. Ya, tema khotbah pada siang hari ini yang terkasih dan pendengar yang setia adalah korban persembahan yang benar. Ya, apa itu yang terkasih? Ayo kita mau melihat apa yang dimaksud dengan tanda petik persembahan itu apa sih? Ya. Dan di sini dikatakan kita belajar persembahan itu merupakan satu gambaran keseriusan dan ketergantungan kehidupan manusia dengan Tuhan. Ya, itu adalah satu persembahan. Anda mempersembahkan hidupmu, ya. Dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan untuk mengingatkan bahwa saudara dan saya, bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Di tengah rusaknya dunia, di tengah gonjang-ganjingnya dunia yang menakutkan kalau melihat situasi sekeliling kita, kita butuh Tuhan yang terkasih. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar terus. Ya, manusia membutuhkan kebijaksanaan Tuhan, manusia membutuhkan belas kasihan Tuhan, manusia membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Ya, dan sedemikian rupa yang terkasih. Persembahan bukanlah suatu persembahan yang sembarang yang terkasih, tetapi persembahan adalah sebuah korban yang sangat berharga. Ya, karena itulah Allah memerintahkan kepada kita umatnya manusia untuk memberikan persembahan korban yang baik. Ya, dengan tanda petik, jangan memiliki negative thinking bahwa persembahan itu selalu duit. Ya, tetapi persembahan itu bisa saudara lakukan melalui pengabdianmu. Pengabdian kita di dalam mengiring Tuhan Yesus itu adalah satu persembahan yang terkasih. Ya, sedemikian rupa seperti Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan sampai di kayu salib. Sudah sedemikian rupa. Ya, kalau pada zaman perjanjian lama dulu mereka memberikan persembahan itu melalui hewan, melalui binatang, lembu, ya, kambing, burung merpati, apa yang mereka persembahkan semuanya itu. Tetapi dalam kasus Yesus, dia mempersembahkan dirinya sampai di Kalvari untuk menebus dosa saudara dan saya. Sungguh luar biasa dan kita tidak bisa membalas daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, ayo kita baca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya yang terkasih.
Ya, inilah yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah bahwa untuk saudara dan saya beribadah kepada Tuhan dibutuhkan satu persembahan, yaitu diri kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang dimaksud di sini adalah ibadah rohani kita sebagai ibadah yang sejati. Kalau engkau mempersembahkan dirimu, engkau mempersembahkan tubuhmu, engkau mempersembahkan hatimu, ya, sehingga apa yang kau lakukan itu adalah dengan tanda petik sesuatu yang baik. Ya. Karena pada zaman dulu kalau di dalam perjanjian lama mereka mempersembahkan dengan binatang apa segala macam, mereka tidak mempersembahkan binatang yang cacat. Sedemikian rupa dengan saudara dan saya. Kalau engkau datang beribadah kepada Tuhan, engkau berangkat dari rumah, engkau selidiki dulu hatimu. Kalau engkau dari rumah sudah marah-marah, pergi ke gereja dengan terpaksa, pergi ke gereja dengan tidak senang hati, beribadah dengan tidak senang hati, sia-sia persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu sangat penting. Maybe banyak orang yang nggak care dalam hal ini. Ya, kalau hatimu tidak murni untuk engkau mau berangkat memuji menyembah Tuhan, lebih baik engkau jangan pergi. Ya, kalau ada sesuatu yang hal-hal yang demikian Anda nggak suka, tetapi pergi ke gereja karena terpaksa, karena takut nanti ditanya sama pendeta, kenapa minggu lalu nggak pergi? Nggak usah urusan yang terkasih. Ya, pendeta nggak bisa menyelamatkan Anda dan saya. Tapi kita berurusan sendiri muka dengan Tuhan. Hanya dengan pengabdianmu, dengan hanya kehidupanmu yang kudus yang akan menyelamatkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ya, sedemikian rupa. Makanya dengan tanda petik, kita harus tahu akan firman Tuhan. Kita nggak bisa firman Tuhan itu cuma comot kiri, comot kanan, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, sedemikian persembahan yang hidup yang engkau dan saya berikan kepada Tuhan itu adalah aspek dari kekudusan hidup kita. Ya, oleh karena itu kita harus hidup kudus. Ya. Sedemikian rupa kita bisa melihat di dalam persembahan Kain dan Habel. Mengapa Tuhan lebih menerima atau bukan lebih. Tuhan menerima persembahan Habel daripada persembahan Kain. Mengapa? Mari kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, di sini saudara bisa melihat perbedaan antara persembahan Kain, ya, dan persembahan daripada Habel. Anda baca lagi, kalau belum mengerti dengan jelas, baca ulang ayat ini ya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Setiap kita pasti memiliki kerinduan yang sama apa yang kita kerjakan. Baik di dalam ibadah, pelayanan, dan persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan diterima oleh Dia. Diterima oleh Tuhan Yesus ya. Kita pasti tidak berharap bahwa persembahan kita, waktu, tenaga, materi yang sudah kita lakukan itu menjadi sia-sia. Ya, sedemikian rupa yang terkasih ditolak atau diabaikan Tuhan. Ya, sedemikian rupa Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, namun tidak persembahan Kain. Why? Mengapa yang terkasih? Ya, kalau kita lebih teliti mendalami akan firman Tuhan ini, karena Tuhan lebih dulu memperhatikan pribadi pemberi persembahan. Nah, disitulah. Ya, makanya tadi saya katakan, ya, kalau kita memberikan kepada Tuhan itu dengan terpaksa, semuanya itu tidak akan menjadi berkat. Semuanya itu sia-sia. Tetapi kalau engkau memberikan itu sebagai satu persembahan kepada Tuhan, ya, dengan hati yang penuh sukacita, ya, karena merasakan bahwa nafas hidup yang kita beri, yang diberikan Tuhan itu bukan oksigen, tapi nafas hidup yang murni yang daripada Tuhan, sehingga saudara bisa hidup sehat, ya, hidup
dengan segala berkat bonus-bonus yang Tuhan beri di dalam hidup saudara dan saya sedemikian rupa. Ya. Jadi siapa yang memberikan persembahan itu yang terpenting di mata Tuhan, ya. Dan itulah yang dilihat oleh Tuhan karena hati daripada si pemberi itu yang Tuhan lihat. Ya, oleh karena itu Tuhan tahu persis motivasi kita apa. Ya. Sedemikian. Mari kita lihat di dalam 1 Tawarekh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Yang terkasih, print this word in your heart. Rekam ini di dalam hati dan kepikiranmu. Bahwa kita datang kepada Tuhan itu bukan seenak hati kita, bukan mood kita. Kalau aku senang ya aku datang ke gereja dengan semangat 45 luar biasa. Aku senang, aku berbakti, aku mau datang ke gereja. Tetapi dengan motivasi aku mengenal si A, mengenal si B, aku punya bisnis dengan si C, aku punya bisnis dengan si D. Semuanya itu menjadi motivasi. Sehingga pada waktu kita datang untuk memuji, memuliakan Tuhan, itu semua Tuhan lihat hati kita. Makanya hati-hati dengan tanda petik. Ya, sedemikian rupa. Dan itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, kalau engkau terpaksa, hatimu itu terpaksa, semua apapun yang engkau persembahkan, ya, terpaksa mensupport gereja, terpaksa mensupport temanmu yang lagi sakit, terpaksa menyupport apa yang ada. Semuanya hilang yang terkasih. Hilang. Oleh karena itu kita belajar dan kita belajar akan firman Tuhan yang di sini. Terlebih lagi mereka yang dulunya sudah diselamatkan dari tanah perbudakan, diselamatkan dari cara hidup yang lama, blank, gak ngerti apa-apa, udah diselamatkan, di sini ditambahi. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk apa? Untuk hari ini. No. Untuk apa? Selamanya. Be careful. Tugas pendeta hanya mengingatkan. Ya. Tugas pendeta hanya mengingatkan, nak, hati-hati di dalam hidupmu. Karena apa yang engkau tinggalkan itu bukan karena engkau sakit hati sama pendeta, sakit hati sama teman yang ada di gereja. Itu bukan manusianya. Apa saja yang engkau perbuat, firman Tuhan mengatakan, itu kita perbuat untuk Tuhan loh. Itu kita perbuat untuk Tuhan. Jadi hati-hati pendengar yang setia dan jemaat. Engkau berurusan dengan Tuhan. Engkau membenci temanmu, sesamamu sedemikian rupa. Ya, itu engkau melakukan dan engkau berikan panah-panah beracun tadi itu kepada Tuhan. Bukan kepada sesamamu, bukan kepada pendetamu. Semuanya ini ditulis di dalam kitab kehidupan. Ya, ayo yang terkasih, jangan kita terkecoh. Karena di akhir zaman, iblis mencari orang yang bisa ditelannya. Yang benci tambah benci. Yang iri hati tambah iri hati. Sedemikian rupa puas. Puas kalau bisa menjelek-jelekkan orang lain. Puas kalau bisa menjatuhkan orang lain. Bukan itu, ada mata Tuhan loh yang terkasih. Mata Tuhan tuh melihat. Tugas Anda dan tugas saya apa? Tadi yang dibilang forgiveness. Tugas kita hanyalah mengampuni yang terkasih. Semakin kita mengampuni, semakin balasan Tuhan cepat datang. Gak usah takut, Tuhan pembela umatnya. Haleluya, luar biasa yang terkasih. Ya, oleh karena itu carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Ya, selagi dapat ditemui, ayo kita cari sungguh-sungguh, peluk Dia setiap hari, peluk Dia setiap saat. Ya. Mari kita lanjut di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya, amin. Semuanya rambu-rambunya udah dituntun. Seperti Anda dari Indonesia, Anda tinggal di Amerika. Anda untuk mengemudi mobil itu sudah ada aturannya, sudah ada rule-nya. Menghadapi rambu-rambu lalu lintas itu bagaimana dan apa yang harus kita ikuti. Demikian setelah Anda dibaptis, ada rambu-rambunya. Apa yang harus engkau lakukan? Apa yang harus kita lakukan yang terkasih? Ya, ada sebuah cerita pada waktu kita bertemu sesama pendeta, ada seorang yang bersaksi. Dia katakan, pernah enggak kamu pergi ke makamnya Presiden John F. Kennedy? Dia bilang. Ada yang bilang, oh belum tahu, belum pernah tahu makamnya. Tapi ada beberapa pendeta yang bilang, oh sudah, aku juga sudah pernah mengunjungi makam daripada Presiden John F. Kennedy. Kenapa? Gitu tanya. Ya, bagus sekali. Karena di makamnya itu ada tulisan. Dan tulisannya itu berkata begini. Ask not for your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ya, artinya jangan tanya apa yang negaramu yang dapat memberikan kepadamu. Tetapi tanyalah apa yang dapat kau berikan bagi negaramu. Dan kita membahas itu yang terkasih beberapa hari lalu. Ya, jadi sedemikian rupa. Sebagai anak Tuhan yang dewasa rohani, tidak akan tanya ya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah dibaptis. Aku sudah ngikuti engkau berapa puluh tahun. Apa yang kau bisa kasih kepadaku? Ada lagi yang tanya. Bu pendeta, saya sudah dibaptis di gereja ini. Saya sudah mengabdi, saya sudah memberi persembahan. Apa yang gereja bisa beri buat aku? Sedemikian yang terkasih. Ya, oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Kita sudah diberi nafas hidup yang kita nggak bayar ya. Tetapi mari kita melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, seperti dalam perjanjian lama mereka itu bawa domba, bawa kambing, bawa sapi sedemikian rupa. Lah kita bisa bayangin kalau kita dalam perjanjian baru jemaat datang ke gereja, kepingin ngasih persembahan, yang satu bawa kambing, bawa ayam, bawa apa saja. Sedemikian jadi apa? Ya, itu artinya sebuah persembahan. Dan itu persembahan adalah arti daripada kasih kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, ada sebuah lagi cerita karena ini kita Zoom ya sama beberapa pendeta. Dan ada satu pendeta juga yang menceritakan, saya mau cerita sedikit karena dia kebetulan tinggalnya di Philadelphia. Dan dia menceritakan, ada sebuah gereja kecil. Gereja itu kecil dan seperti rumah yang kecil di situ. Dan satu hari pada hari Minggu, gereja ini dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Russell. Pendeta Russell ini, dia melihat pada hari Minggu itu ada seorang anak kecil yang mau masuk ke sekolah minggu. Tetapi karena tidak ada tempat, anak kecil ini tadi pulang keluar karena nggak ada tempat buat dia duduk. Dan akhirnya ketemulah dengan Pendeta Russell dan Pendeta Russell bilang, jangan pulang nak. Anak ini digendong balik dan dibawa ke kelas sekolah minggu. Dan pada waktu anak ini didudukkan di situ, ya sedemikian rupa akhirnya dia bisa mengikuti kelas sekolah minggu tersebut. Kemudian beberapa minggu lagi, anak ini namanya Hetty, ya. Beberapa minggu kemudian Hetty ini sakit yang terkasih. Hetty ini sakit dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Tetapi malangnya atau kasihannya anak ini tidak tertolong. Tetapi sebelumnya itu pada waktu dia keluar dari ruangan sekolah minggu, dia mau pulang, Pendeta Russell itu berbicara kepada anak-anak kecil yang ada di situ. Kita berdoa ya, kita akan kumpulkan uang. Setiap daripada kita kumpulkan uang supaya kita bisa membeli gereja yang lebih besar.
supaya kelas sekolah minggu kalian juga lebih besar. Ya. Dan pada waktu itu Hetty ini juga menabung. Kemudian karena sakit, Hetty ini meninggal dunia. Dan pada waktu di pemakaman, orang tuanya memberikan tabungan Hetty tadi kepada pendeta Russell. Setelah dihitung 57 sen. Karena ini cerita beberapa puluh tahun lalu, ya. Uang daripada Hetty ini tadi 57 sen yang Hetty persembahkan kepada gereja supaya gereja memiliki lebih besar bangunannya dan lebih besar ruangan sekolah minggunya. Kemudian pada hari Minggu depannya, pendeta Russell mengumumkan kepada jemaat yang hadir. Dan dia katakan, inilah persembahan yang kudus. Persembahan yang sungguh diberikan dari hati seorang anak kecil yang pure heart. Dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian sekonyong-konyong ada seorang bapa yang mengatakan, saya boleh membeli tabungan Hetty ini tadi dan saya akan mengganti dengan $1.000. Kemudian jemaat yang lain, mereka langsung campur tangan dan mulailah hari itu mereka memberi. Akhirnya yang terkasih, terjadilah sebuah gereja yang baru dengan sebuah nama Baptist Temple Church. Ya, gereja yang baru itu mulai ada karena sejatinya berasal dari Hetty kecil ini mempersembahkan dari pure heart seorang anak kecil 57 sen. Tetapi itu bisa berubah menjadi gereja yang besar. Ya, dan kalau Anda pergi ke daerah sana, ya, Anda akan melihat yaitu Baptist Temple Church. Dan kemudian melalui daripada gereja ini terbentuklah juga, ya, melalui pendeta Russell sebuah university yang mereka beri nama Temple University. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Tuhan bisa menghadirkan semuanya itu apabila ada roh pengabdian, roh yang luhur, roh yang suci dari si Hetty kecil. Roh yang benar-benar mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Makanya sekali lagi, itu Tuhan melihat hati daripada si pemberi. Berapa banyak rumah Tuhan rusak hanya karena orang-orang yang memiliki hati sedemikian rupa datang bukannya membawa persatuan, tapi datang hanya untuk merusak rumah Tuhan. Karena spiritnya itu nggak pernah tahu bahwa nafas hidupnya itu dari Tuhan. Ya, nggak pernah tahu bahwa apa yang kita perbuat, berkat yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan. Tapi nggak peduli karena dagingnya sudah kayak hipo. Orang kalau dagingnya terlalu tebal, Anda akan ngomong firman Tuhan mental, nggak bakal. Sampai Tuhan nanti berbicara sendiri, ya, dan Tuhan betul-betul akan melakukan tindakan dan tiarap baru dia cari Tuhan. Oleh karena itu tadi Tuhan udah bilang, forgiveness. Jangan lupa, ampuni terus. Semakin Anda mengampuni, semakin cepat itu pembalasan Tuhan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi sikap hati yang mau berkorban untuk kerajaan Tuhan sungguh luar biasa dan berkenan, ya, kepada Tuhan. Tapi ayo kita lihat motivasi apa yang terkasih. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Hati-hati ya yang terkasih. Hati-hati kalau engkau dalam memberi. Sebagai pendeta saya harus mengatakan kepada setiap umatnya. Kalau engkau memberi dengan tidak rela hati, lebih baik jangan memberi.
Tuhan kita kaya raya. Amin. Ya, daripada engkau yang akan mengalami daripada amarah daripada Tuhan. Berkatmu malah nggak ada. Sedemikian rupa. Ya, mulai Tuhan itu melihat hatimu dan hatiku, pengabdianmu. Kalau dari hal yang kecil aja, yang kita bawa di dalam rumah Tuhan, kita bawa dengan marah-marah, nggak usah. Ya, nggak perlu yang terkasih. Tuhan kita bukan pengemis. Apa yang kita lakukan bagi rumah Tuhan, ini rumahnya Tuhan. Bukan rumahnya pendeta. Ya, pendeta itu hanya sebagai pelaksana. Tuhan yang menaungi di dalam pengurapan umbrella daripada Tuhan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, mari kita mau cek motivasi apa di dalam kehidupan kita. Ya, Ibrani 10 ayat 4 dan 10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apa artinya yang terkasih? Kalau tadi pada ayat 4, ya, dikatakan sedemikian rupa. Nggak mungkin persembahan saudara dan saya, mungkin kau datang ke gereja bawa satu lembu besar. Lembu jantan atau bawa kambing besar. Supaya dosa kita dihapuskan. Itu nggak mungkin gitu loh. Itu sama aja dengan kita ini nyogok Tuhan. Tuhan nggak perlu, tetapi yang Tuhan lihat adalah hatimu dan hatiku. Lihat janda Sarfat itu. Dia memberi apa? Dari kekurangannya. Dari sisa-sisa yang dia miliki. Karena Tuhan lihat hatinya yang terkasih. Ya, jadi hati-hati. Motivasi apa? Ya, dan di sini saya mau jelaskan. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan dan kita sudah dibaptis dan kita mengatakan bahwa aku sudah lahir baru, Bu Pendeta. Nah, apa dengan tanda petik lahir baru tersebut? Ya. Dan firman-Nya mengajarkan untuk saudara dan saya ini berbuat baik. Nah, perbuatan baik itu setelah lahir baru, setelah kita itu beriman kepada Yesus Kristus. Ya, jadi bukan lahir baru itu karena Anda mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, mempersembahkan ini, itu Anda sudah lahir baru. Belum tentu. Ya, tetapi kalau orang sudah lahir baru, dia juga akan tidak pernah perhitungan dengan Tuhan. Karena tahu bahwa apa semua yang engkau miliki adalah daripada Tuhan. Sedemikian rupa, ya, yang terkasih. Atau saya akan jelaskan di sini. Apa sih Bu Pendeta lahir baru itu? Saya kok enggak ngerti. Ya, lahir baru itu adalah dengan kata lain kelahiran kembali. Ya, berarti mengalami perubahan spiritual, ya, yang mendalam dengan transformasi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi hidup kita ini diubahkan oleh Roh Kudus sehingga orang itu percaya kepada Injil. Ya, mengakui bahwa Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, dan menerima hidup baru daripada Tuhan. Ini adalah awal dari kehidupan baru di dalam Kristus. Lah, kehidupan yang baru tuh gimana, Bu Pendeta? Saya gak ngerti. Nah, misalnya dulu hidupnya keduniawian penuh, luar biasa glamurnya. Sekarang menjadi orang yang lebih rendah hati, lebih melakukan dengan setia apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu ditandai dengan pertumbuhan rohani. Rohaninya bertumbuh. Tetapi kalau lahir baru ditandai bahwa dengan kedaginganmu lebih besar, ya, maunya menang sewenang-wenang, maunya menang sendiri di mana-mana, itu bukan lahir baru. Lahir baru itu ditandai dengan kerendahan hati yang terkasih. Kerendahan hati. Ya, humble, ya, dan bertumbuh rohaninya. Sedemikian rupa, ya, hidup sesuai dengan ajaran yang Kristus katakan melalui firman-Nya, dan di dalam gaya hidupnya itu membawa buah-buah roh. Buah-buah rohnya akan muncul. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan kita yang menyatakan lahir baru, tetapi kehidupan kita itu 99% is glamurnya dunia,
Terus buah-buah rohnya nggak ada, bukan untuk menghakimi, tapi untuk koreksi diri. Ya, jadi di situ poinnya. Aku ini sudah lahir baru apa enggak? Ada orang yang Kristen 50 tahun, 60 tahun yang terkasih. Nggak pernah lahir baru. Ada. Bukan untuk menghakimi, tapi saya hanya untuk mengajarkan kepada Anda. Bahwa setiap kita yang sudah dibaptis, yang rajin ke gereja sekalipun, belum tentu lahir baru. Lahir baru itu akan kelihatan dari perilakumu, dari tindakanmu. Orang lain yang lihat, diri kita sendiri biasanya nggak tahu. Tapi kalau kita dikasih tahu, marah. Udah, jangan ganggu-ganggu itu. Ya, sedemikian rupa dari situ kita tahu orang ini lahir baru apa enggak. Amin. Ya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, itu nggak ada lahir baru, itu nggak ada. Amin. Ya, ayo kita baca di dalam Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ya, dan inilah kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan di dalam Kristus. Apabila kita ini sudah mengaku bahwa aku ini sudah dipanggil dan dipilih, kita punya kerinduan untuk melayani. Kita punya kerinduan lapar dan haus akan firman Tuhan. Maka engkau akan tidak usah disuruh yang terkasih, nggak usah disuruh. Nggak usah digelir yang terkasih, ini loh. Kalau kita bicara sesama pendeta, beberapa pendeta bilang itu, iya selalu ada di gereja kita ada giliran. Giliran kebersihan, giliran masak, giliran sound system, giliran main musik, semua digilir. Nah nanti kalau terjadi gesekan, mereka perang dunia. Lah inilah yang membawa kekacauan. Ada atau ada? Ayo koreksi diri. Bukan untuk menghakimi yang terkasih, tetapi untuk kita berubah. Untuk kita berubah. Nah inilah lahir baru yang sedemikian rupa. Ya. Padahal saudara dan saya yang sudah merasa benar-benar rindu menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus itu membebaskan saudara dan saya dari segala kejahatan. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri berakhir dengan di Kalvari. Ya, dan dikatakan di sini bahwa saudara dan saya itu adalah umat kepunyaannya sendiri. Saudara dan saya ini punyanya Tuhan. Yang rajin untuk berbuat baik. Lah kalau dikit sini marah, dikit sana marah, kalau dikasih tahu tersinggung. Itulah yang membuat perpecahan. Ya, orang tidak akan bisa dekat dengan orang yang senantiasa membawa kata-kata yang menyakitkan. Orang nggak mau, otomatis atret. Ya toh, tidak mau dong orang kena duri terus. Ada waktunya nanti Tuhan akan membebaskan. Ya, oleh karena ayo berubahlah kalau engkau memang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Ada dua hal yang terkasih. Ya, dengan korban persembahan tersebut 2 atau 3 hal. Ya, yaitu ucapan bibir melalui pujian penyembahanmu. Jangan nunggu pujian penyembahan kalau setiap minggu. Di rumah juga muji nyembah yang terkasih. Karena Tuhan yang engkau sembah. Ada amin? Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Dan yang kedua, selain pujian dan penyembahan, yaitu jangan lupa kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, seluruh hari ini saya sudah sampai malam. Perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan menyertai dalam hidupku. Pernah nggak ngomong gitu sebelum tidur? Ya, sedemikian rupa. Ya, dan yang ketiga, jangan lupa untuk berbuat baik. Kalau Anda dan saya mau berbuat baik, ya, marilah lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau Anda memiliki keluarga yang mereka lebih memiliki kemampuan yang tidak seperti Anda dan mereka memiliki membutuhkan bantuan, lakukanlah. Lakukanlah, karena itu yang difirmankan Tuhan. Ya, barang siapa melakukan untuk hambaku yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Karena berkat yang sudah diberikan kepada Anda dan saya itu daripada Tuhan.
Ya, jangan ada spirit me, I, mine. Barang siapa sebagai pengikut Kristus tetapi masih me, I, mine, myself. Kita harus hal itu juga mengajarkan kepada anak kita untuk sharing. Ya, maka engkau tahu dan anak ini juga tahu, oh ya ini bukan punya aku, ini daripada Tuhan. Aku harus bagi, aku harus share. Kalau dari kecil diajarkan sedemikian rupa, nggak usah takut. Hati Tuhan ada pada anak ini. Tetapi saya mendengar sendiri loh, ini kesaksian nyata. Saya mendengar sendiri, ada anak pulang sekolah. Dia bilang, oh mama, tadi ada temanku yang lapar banget, aku makan roti. Pada waktu aku bawa rotiku, aku makan. Dia deketin aku terus, dia liatin aku terus. Karena dia belum makan dari pagi. Terus aku bagi rotiku buat dia. Si mama marah-marah. Si mama marah-marah, aku gak mau ya, aku gak suka ya kamu kasih lagi rotimu kepada temanmu. Nah, ini loh spirit apa yang ada pada orang tua yang begini? Ada atau ada? Banyak. Anaknya dipakai Tuhan, banyak yang marah-marah. Anaknya melayani Tuhan, marah-marah. Lah maunya apa? Bukankah itu blessing, berkat yang luar biasa? Ayo tanamkan kepada anakmu sejak kecil. Bahwa hidupnya, nafas hidupnya adalah anugerah Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya. Hari ini kita berbicara tentang korban ya yang terkasih. Ada seorang filosofi Yunani yang bernama Philo. Dia sejaman dengan Yesus waktu itu mengatakan, jika seorang Yahudi atau orang Yunani waktu itu ya, Yahudi bukan Yunani. Jika seorang Yahudi mempersembahkan korban, mereka sebenarnya hanya menjalankan peran sebagai hamba kepada Allah. Kalau mereka itu mempersembahkan korban, itu hanya menjalankan peran sebagai seorang hamba. Ya, luar biasa apa yang dikatakan oleh Philo ini. Ya, karena tidak ada satupun milik pribadiku. Tidak ada satupun milik pribadiku. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, dikatakan seperti Raja Daud, apa yang Raja Daud juga katakan yang terkasih. Kami sekedar mengembalikan milik Tuhan, ya, persembahan yang sebenarnya yang merupakan pemberianmu kepada kami. Tapi banyak sekali anak Tuhan yang saya temui, me, I, mine itu loh. Sedemikian rupa. Padahal semua yang kita miliki ini, satu pun baju ini pun juga pemberian Tuhan yang terkasih. Gak ada. Itu spirit itu harus diberantas itu. Saya melihat banyak dari buah-buah roh yang ada. Me, I, mine itu masih melekat. Bagaimana saudara mengatakan Anda adalah seorang Kristen yang lahir baru? Ya bukan juga bahwa kita untuk obral. No. Bukan. Tetapi sadarilah, ini loh poinnya. Sadarilah bahwa engkau dan saya lahir tidak membawa apa-apa. Pulang juga tidak bawa apa-apa. Dan sekedarlah kita mau memberikan korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya dengan tanda petik saya ingatkan. Kalau memberi kepada orang jangan diungkit-ungkit. Jangan disebut-sebut. Apalagi kalau itu diomong-omong. Gak perlu. Lebih baik gak perlu kasih. Amin. Ya, yang terkasih, engkau dan saya sudah dipanggil dan sudah dipilih. Ya, terutama tadi yang sudah dipanggil sedemikian rupa. Engkau punya amanat agung, lakukanlah. Jangan abaikan, karena Tuhan akan terus berada di belakangmu untuk mengingatkanmu. Hari ini kita sudah belajar yang terkasih, korban persembahan yang berkenan itu yang gimana? Ya, sekarang pertanyaannya. Bagaimana sikap hatimu pada waktu Tuhan menyentuh hatimu untuk menolong orang lain? Bagaimana sikap hati kita kalau kita itu mau mempersembahkan yang benar kepada Tuhan? Ya, sedemikian rupa. Ya, karena kita tahu bahwa ucapan syukur itu adalah suatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena itu grateful. Kita berterima kasih kepada Tuhan.
Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita nggak akan bisa juga menolong orang lain. Betul? Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi ada aturan-aturan yang sedemikian rupa. Bagaimana sikap hati kita untuk kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, dan yang kita tahu bagi Paulus, ya, Rasul Paulus, Anda tahu, rahasianya hanya satu. Dia katakan sederhana. Menjalani hidup sebagai persembahan artinya bukan aku lagi yang menjalankannya, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Kalau Kristus itu ada di dalam diri saudara dan saya, gak perlu marah-marah. Kalau Tuhan nyuruh Anda untuk menolong orang lain, betul? Perlu ini dipikirkan, baik pendengar yang setia maupun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kita datang tidak membawa apa-apa dan kita pulang tidak juga membawa apa-apa. Semua hanya anugerah Tuhan dan kita sudah sepatutnya memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan ayat emas adalah Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa yang terkasih. Ya, oleh karena itu ayo kita lakukan firman Tuhan ini. Kalau saudara hidup, ya itu bukan lagi saudara. Kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan Yesus, melainkan apa? Kristus di dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi orang lain bisa lihat enggak kalau Kristus itu hidup di dalam diri kita? Sikapmu bagaimana? Sikap kita kepada sesama kita rendah hati, penuh kasih, ataukah sikap kita arogan? Pada waktu kita diberitahu, pada waktu kita dikasih tahu, kita nggak bisa terima. Ya, ingat yang terkasih, bahwa anak Allah yang telah mengasihi saudara dan saya itu disalib untuk menebus kita. Milikilah kerendahan hati dan juga kita menghargai sesama kita. Haleluya. Mari kita sudah belajar hari ini dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau bukakan semuanya. Apa yang harus kami lakukan tidak mudah Tuhan, memang benar. Karena tidak mudah kami lahir daripada membawa kedagingan Tuhan. Dan di dalam proses kekristenan kami, di dalam proses kami mengiring Engkau tidak mudah Bapa. Harus ada penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau. Kami harus mampu Tuhan untuk menyalibkan daging kami. Beri kami Tuhan baik pendengar dan juga jemaat roh kerendahan hati. Mengerti untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Yaitu tubuh kami ini Bapa, tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mencengkeram setiap pendengar dan setiap jemaat. Agar kami melalui firman ini, hidup kami diubahkan. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan, menjadi korban yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang memberikan pengetahuan yang baru, menyingkapkan segala kekurangan kami, menyingkapkan segala kesalahan kami, dan kami mau terus melalui proses hidup ini Engkau kuatkan kami dan Engkau ampuni kami Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami kekurangan kesehatan, mungkin saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan tolong, hiburkan mereka, kuatkan mereka, memiliki iman yang teguh dengan mengucap syukur bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup mereka. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus darahnya berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit itu. Terima kasih buat mereka juga Tuhan yang lagi bergumul mengatasi untuk kesulitan ekonomi, yang tidak memiliki pekerjaan, yang mengalami Tuhan juga semua kebutuhan hidupnya yang belum terbayar. Bapa Engkau Jehovah Jireh, dengarlah jeritan umat-Mu ini. Biarlah mereka berseru-seru dan mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, bahwa di dalam Tuhan ada terobosan. Terima kasih Bapa. Karena burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga umat-Mu dan pendengar yang setia. Bagi mereka Tuhan yang mengalami di dalam hubungan relationship, tolong Tuhan. Biarlah ada spirit roh kasih
dan roh mau mengampuni Tuhan. Satu dengan yang lain sehingga hidupnya diubahkan. Melalui kasih dan pengampunan, keluarga-keluarga boleh dipersatukan kembali. Baik anak terhadap orang tua dan sebaliknya mertua, menantu dan semuanya Tuhan. Anak-anak yang sedemikian rupa yang membutuhkan kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua apa yang sudah Roh Kudus taburkan di tengah-tengah umat-Mu. Sehingga kami semua mampu melakukan firman Tuhan. Yaitu bagaimana kami mempersembahkan sesuatu yang berkenan, korban persembahan yang berkenan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu pendengar yang terkasih dan jemaat, korban yang berkenan yang Tuhan kehendaki adalah ketika hidup saudara dan saya itu dihidupkan oleh Roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Selama Roh Tuhan itu tidak ada dan tidak hidup di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dunia, maka semuanya akan sia-sia. Jadi sekali lagi, korban yang berkenan di hadapan Allah yang Tuhan kehendaki adalah ketika hidupnya Tuhan dihidupkan di dalam diri saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita mampu untuk menyangkal diri dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin.